Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng Arinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya di kondisi saat ini. Nah, video kali ini adalah lanjutan daripada video sebelumnya, dimana ada Vivo V21 5G. Dan sebenarnya juga menjawab rasa penasaran gue juga sih sama si Vivo V21 5G ini. Jadi kemarin tuh akhirnya gue jadiin HP ini sebagai daily driver ya selama kurang lebih sekitar semingguan gitu. Jadi kira-kira gimana ya cerita gue sama HP ini? Langsung aja tonton videonya sampai akhir. Video ini isinya rangkuman dari pertanyaan teman-teman ya, baik itu di IG ataupun di YouTube. Dari mulai soal daya tahan baterai Vivo V21 5G ini, gimana kehandalan kameranya kak, soal RAM hingga 11GB tuh kayak gimana, dan juga soal performanya khususnya secara pemakaian ala gue tuh kayak gimana ya. Dari mulai desainnya, teman-teman tahu lah ya, gue tuh suka perhatian sama desain sebuah smartphone. Ibaratnya nih, pandangan pertama itu penting, dan gue suka sama Vivo V21 ini. Desainnya tuh ya so elegan dan cakep. Dalam pemakaiannya pernah tuh ya, gue tuh lupa naruh soft case. Yang gue rasain sih body edgy matte glassnya ini nyaman ya, nggak banyak tinggal sidik jari, dan alhamdulillah banget juga body glassnya ini tuh nggak ada goresan. Dan ternyata finishing dari 2.5D flat frame desainnya ini malah bikin gue tuh lebih pede saat genggam. Yes, nggak khawatir tiba-tiba smartphone-nya jatuh karena licin. Kalau Vivo sendiri sih nyebutnya tuh sebagai ultra slim matte glass design. Dan oh ya, saat pemakaian harian itu anti gores bawaannya ini cukup lemah ya teman-teman. Jadi bila dalam pemakaian tuh ada goresan wajar banget, dan semestinya emang diganti dengan anti gores yang khusus. Di postingan sebelumnya tuh teman-teman rasanya banyak yang cukup komplain ya soal model layar waterproof ini. Secara estetika memang terasanya tuh kayak kurang kece ya, tapi kalian tahu nggak sih di notch-nya ini itu disematkan 44 megapiksel OIS Super Night Selfie. Kayaknya baru Vivo yang ngasih fitur segitu kerennya untuk di smartphone kelas mid range. Kayak niat banget gitu ya. Nanti kita bakal kupas soal kameranya, tapi kita bahas dulu untuk bagian layarnya ya. Layar 6,4 inch ini udah asik secara visual yang ditawarin. Mungkin berkat i3 AMOLED ini warnanya tuh terasa gonjreng, pengalaman nonton gue juga jadi lebih asik lah jatuhnya. Lewat layarnya sudah Full HD Plus dan juga AMOLED-nya ini. Dan sebetulnya bakal lebih asik lagi misalkan sudah dual speaker nih. Jadi biar terasa balance aja gitu ya speakernya. Untuk keamanan sendiri, gue tuh cuma aktifin screen touch ID ya, dan so far untuk kecepatan dan keakurasian sensor sidik jari dalam layarnya ini terbilangnya sudah bagus. Dipakai untuk kebutuhan scrolling media sosial, browsing ya udah asik berkat refresh rate di 90 Hz-nya. Nice. Salah satu bagian yang benar-benar di highlight banget yaitu kemampuan kameranya. Dari awal denger Vivo V21 5G ini udah dilengkapi dengan dual OIS night kamera, gue tuh udah penasaran banget untuk nyoba kehandalannya. Kita ngomongin selfie kameranya dulu kali ya, dimana 44 megapiksel OIS Super Night Selfie-nya ini tuh nggak habis pikir sih. Kalau teman-teman lihat launchingnya kemarin tuh fiturnya banyak banget, sehabrek. Buat teman-teman para selfie mania pastinya bakal nagih sih sama hasil selfie-nya. Jujur gue tuh suka banget ya sama hasil selfie-nya. Jadi terasanya tetap natural dengan catatan yang nggak usah terlalu pol ya tingkat beauty-nya. Foto portretnya juga terbilangnya apik ya, cukup rapih bokehnya. Sedangkan beda ajak foto malam-malam pun ya nggak ada masalah. Teman-teman tuh bisa manfaatin dual selfie spotlight-nya. Yoi, ada dual flash cuy, dan kaget banget sih sama hasil selfie-nya. Tetap terasa jelas dan tetap beauty loh. Tapi ya jujur aja gue tuh anaknya kurang cocok ya kalau misalkan selfie pakai flash. Kayak udahannya tuh ya, mata tuh kayak suka kunang-kunang gimana gitu. Jadi kalau gue tuh ngatasinnya kalau foto malam gue cukup pakai Aura ataupun selfie soft light band-nya aja udah lebih dari cukup. Ya pokoknya tetap bikin happy lah selfie malamnya. Gimana? Udah cetar kan hasil selfie-nya? Sedangkan untuk kamera belakangnya teman-teman tuh bisa manfaatin resolusi besar di 64 megapiksel OIS night kamera. Hasil fotonya terbilangnya sudah cukup instan ya, warna awan, hijau daun, serta bangunan udah oke lah buat pamer di sosial media. Bokeh defaultnya juga terbilangnya sudah cukup baik nih guys. Untuk foto dengan cangkupan lebih luas, biasanya sih gue manfaatin lensa ultra wide-nya yang sudah oke meski nggak sebagus kamera utamanya. Kalau lensa makro sendiri ini sebagai pelengkap aja sih guys rasanya ya. Dan oh ya, sekarang tuh yang baru juga adanya fitur double exposure, dimana untuk menggabungkan dua layer foto gitu. Unik deh jadinya. Di kameranya itu kan dilengkapi dengan dual OIS, dimana nggak heran ya bila hasil jepretnya itu bakal minim blur. Dan mungkin sedikit catatan aja untuk hasil foto yang lebih maksimal, baik itu meski sedikit bersabar ya guys pada saat pengambilan foto. Karena yang gue rasain sih processing ini tuh nggak terlalu instan, dalam artian tuh butuh waktu sesaat buat Vivo tuh kayak ngasih magic di hasil fotonya.
Sedangkan untuk perekaman video sendiri ini kan udah lengkap dengan dual OIS ya teman-teman, dimana untuk kamera belakang dan juga kamera depannya. Gue pribadi sih jarang temuin ya kelas mid range udah ngasih dual OIS, khususnya pada kamera depannya sudah ada OIS-nya nih guys. Udah gitu nih autofokusnya terbilangnya juga gercep. Tapi gimana nih kira-kira untuk hasil videonya? Selagi di cahaya yang berlimpah dan di settingan 30 fps itu udah baik ya perekaman videonya. Saturasi warnanya juga menigonjreng gitu ya, khususnya untuk di settingan 4K. Tapi gue ngerasanya opsi settingan di 60 fps ini malah ngurangin kualitas videonya. Jadi kalau ngejarnya detail video dan juga warna yang lebih baik gitu ya, cukup di settingan default 10, 80, 30 fps aja. Dan yang baru juga itu adanya fitur dual view video. Ini tuh semakin baik ya menurut gue, selain bisa manfaatin momen pada kamera depan dan kamera belakang secara sekaligus, tentunya kalian bisa nikmatin kualitas video yang dibantu dengan OIS. Jadi lebih fokus dan minim goncangan sih guys terbilangnya. Hai, lagi nyobain kamera depannya Vivo V21 5G. Jadi ini rekaman kamera depan sendiri bisa merekam video hingga 4K, dan juga ini gue sih settingannya 10, 80, 30 fps teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan untuk bagian warna-warnanya. Kalau memang awan memang sendiri kayak lagi mendung gitu loh guys. Jadi ya nggak terlalu ketara ya. Tapi kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan sambil jalan bakal kayak gini. Ini ngomong-ngomong belum yang menggunakan fitur steady-nya ya. Jadi nanti bakal kita cobain aja, setelahnya bakal gimana. Hai, dan ini dia contoh perekaman kamera depannya menggunakan fitur Super Steady Stabilization. Jadi dia untuk kebutuhan sambil vlogging akan lebih stabil dan kayak gini untuk hasil videonya. Bisa lah ya, misalkan untuk kebutuhan bikin vlog ala-ala gitu. Gimana kestabilannya bakal kayak gimana, tulis aja di kolom komentar. Nih, kalau ini contoh perekamannya di settingan 10, 80, 30 fps. Ini kalau dipakai buat sambil jalan bakal kayak gini. Cangkupannya segini ya teman-teman. Coba kita bakal rubah nanti sebentar lagi menggunakan lensa super wide angle-nya. Sayangnya karena ini kita tuh masih stop dulu videonya ya, nggak bisa langsung berpindah lensa gitu. Jadi sebentar, kita akan ganti dulu sebelumnya. Wow, dan ini kita sudah berpindah menggunakan lensa super wide angle-nya. Jadi pastinya soal lebih luas cangkupannya ya. Tadi teman-teman bisa bandingkan dengan video sebelumnya. Jadi kalau dipakai untuk kebutuhan sambil jalan ternyata ikutan smooth, ya iyalah gitu ya, ada OIS-nya kan. Jadi ini gue happy sih, maksudnya dapat settingan super wide angle dengan yang stabil juga. Gitu. Kalau untuk bagian warna teman-teman bisa langsung aja terus di kolom komentar pendapatnya kayak gimana. Wah, asik banget sih ini. Ada soang. Ya, itu dia untuk hasil rekaman videonya. Ya, lebih asik lagi kalau misalkan bisa berubah langsung lensanya. Tapi ini so far udah ajib banget sih, enak banget ini. Oke juga autofokusnya. Wah, dari tadi kayaknya keenakan bahas soal kameranya ya guys. Gimana kira-kira untuk performa hariannya? Sebagai pengingat aja, kalau HP ini kan dilengkapi dengan CPU MediaTek Dimensity 800U yang sudah mendukung dual 5G dengan kapasitas RAM itu 8GB dan memori sebesar 128GB. Untuk kebutuhan daily mainstreamnya kayak main sosial media, belanja online, browsing, editing foto, dan juga editing video pendek itu ya udah nyaman ya. Oh ya, ngomong-ngomong kemarin tuh sempat ada yang nanya ya, gimana cara upgrade RAM jadi 11GB ini. Jadi sebenarnya sih guys, secara otomatis tuh extended RAM-nya ini udah bisa kalian nikmatin tanpa disadari. Contohnya nih ya, pada saat buka aplikasi besar, Doi itu bakal konsumsi RAM di 8GB-nya. Sedangkan aplikasi yang lagi berjalan di background nih, itu hanya akan pakai RAM 3GB-nya itu. Jadi seakan Doi itu bakal nyesuaiin sendirilah gimana aplikasi apa sih yang kalian buka. Dan dalam penggunaan daily gue sih, baterai 4000 mAh-nya ini itu sudah oke, bisa bertahan dari pagi hingga malam gitu nih. Atau bila kebutuhannya tuh ringan-ringan aja kayak chattingan sama si doi, main sosial media, nonton, itu ya bisa tembus seharian sih. Awet juga ya. Kalau untuk ngecasnya sendiri udah pakai 33W flash charge ya. Jadi butuh kurang lebih sekitar 70 menitan gitu hingga full. Nice. Oke guys, jadi segitu aja cerita gue tentang Vivo V21 5G ini ya. Tentu ya HP ini cocoknya buat teman-teman yang nyari smartphone dengan 5G di budget 5 jutaan. Ya, punya kamera selfie yang siap cetar di segala kondisi tentunya ya, dengan segala fitur kerennya. Perekaman video juga terbilangnya oke, dan gak lupa punya NFC multifunction juga nih yang sudah hadir lah pada HP ini. Jadi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang nyari smartphone di budget 5 jutaan. Satu lagi desainnya so kece badai sih menurut gue. Tapi kalau misalkan teman-teman nyari
mencarinya yang tahan air, punya dual speaker, performa yang menggebu-gebu ya rasanya bukan inilah jawabannya, bakal beda cerita sih teman-teman. Jadi balik lagi ke kalian, sesuai aja dengan budget dan juga kebutuhannya. Jadi gimana nih, oke nggak sih si Vivo V21 5G ini? Kalau aku sih yes deh rasanya ya, dengan sedikit catatan yang tadi gue sebutin sebelumnya. So terima kasih buat kalian sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dan juga lagi, dan saya bilang see you, bye bye.